Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti rumah itu akan roboh dan tidak dapat berdiri. Sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Adapun waktu sholat yang diwajibkan telah ditentukan berdasarkan ketentuan syara', yaitu sebanyak 5 kali dalam sehari, atau sering disebut dengan sholat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, yaitu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban ma'quta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketentuan mengenai sholat 5 waktu memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun berdasarkan ayat di atas, kewajiban sholat telah ditentukan waktunya sendiri. Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Allah mengisra mi'rajkan Nabi ke langit, sebuah perjalanan suci sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha. Baru Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat dari 50 sholat hingga ke 5 sholat, yang Allah katakan tidak akan dirubah 5 waktu sholat itu. Ini wajib dilaksanakan karena sholat merupakan rukun Islam dan berat hukumannya bagi orang yang meninggalkan sholat. Perintah sholat juga dituangkan dalam surat Hud ayat 114, yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosa. Perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sambil duduk atau tiduran, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah berfirman yang artinya, maka celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dalam sholatnya. Sholat bukan hanya kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim, tetapi
Salat juga menjadi takaran dari iman seorang manusia. Dan seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, jalankanlah ibadah sholat dengan penuh rasa syukur, lapang hati, keikhlasan, serta istiqomah, agar kita semua terhindar dari orang-orang yang lalai dalam sholat. Mereka yang menambahkan atau mengurangi takaran dengan curang, maka akan masuk neraka wel. Apa itu maksud dengan neraka wel? Seorang ulama pernah berkata bahwa neraka wel itu merupakan lembah neraka yang sangat dalam dengan bau yang busuk dan kotor. Terbayang jika kita berada di ruangan yang sempit, kotor, pengap, ditambah dengan baunya yang busuk menusuk hidung, tentu akan membuat sahabat muslim menjadi tidak nyaman. Bayangkan di neraka well yang jauh lebih buruk dari itu. Maka berhati-hatilah kita sekalian, karena sholat adalah takaran atau timbangan. Barang siapa yang mengurangi takarannya, maka hal itu akan sangat berbahaya bagi orang tersebut. Selain itu, jangan juga meremehkan sholat di dalam hidup kita. Maka jalankanlah sholat wajib setiap hari sesuai dengan perintah Allah. Sholat juga menjadi pelucut manusia dalam melakukan amal baik dalam hidup. Allah akan memberikan kejaran yang setimpal pada orang-orang yang menaati segala perintahnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika seseorang baik maka amalan yang lain ikut baik. Contohnya puasa, apalagi kita hampir menuju bulan Ramadan. Kemudian jika apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga ikut buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, kita harus segera ke masjid. Mengenai hikmah perintah sholat sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sholat merupakan penghalang perbuatan dosa. Barang siapa yang rutin sholat fardu dan sunnah serta menghayati maknanya, maka ia menjadi pengingat agar seorang hamba menjauhi perbuatan dosa. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntunan agama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.